Yang pertanyaan pertama itu kita pengen tahu Bu, apa itu herpes simplex itu kayak gimana Bu? Atau herpes genital? Oh ya, herpes simplex genital ya. Herpes simplex genital itu adalah herpes yang terjadi pada area genitalia yang disebabkan karena penyakit menular seksual, yaitu PMS, yang biasa kita singkat itu PMS, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi virus daripada herpes simplex ya. Herpes simplex sendiri itu terbagi menjadi terjadi karena ada dua tipe, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Kalau untuk tipe pertama itu disebabkan karena kegiatan atau aktivitas seksual yang dilakukan lewat kayak oral seks seperti itu. Kalau untuk herpes simplex kedua itu yang disebabkan karena aktivitas hubungan seksual gitu, seperti itu. Jadi harus kita hindari gitu, seperti itu. Dan biasanya ditandai dengan berbagai gejala. Untuk herpes pada genitalia itu ditandainya seperti adanya pada bagian genitalia laki-laki atau perempuan yang pada genitalianya itu terjadi seperti lepuhan, nyeri, gatal, atau terjadi pada selangkangan gitu, atau bisa juga terjadi pada anus, dan bisa terjadi juga pada mulut gitu, karena aktivitas hubungan seksual yang kurang baik dan memang bukan pada tempatnya, seperti itu. Lalu yang kedua itu Bu, pertanyaannya untuk penyakit herpes genital ini yang paling banyak terjangkit itu orang dewasa atau anak-anak kayak gitu Bu? Yang sering ditemukan itu, yang sering terjadi ya, mayoritasnya itu lebih kepada orang dewasa. Nah, orang dewasa itu tadi bisa disebabkan karena herpes simplex yang kedua. Tadi yang itu karena lewat hubungan seksual, dan biasanya terjadi pada usia 15 sampai 49 tahun. Itu lebih berisiko karena mungkin karena aktivitas di usia seperti itu ya, remaja zaman sekarang mungkin lebih suka dengan gaya hubungan seksual yang bebas gitu. Tapi perlu kita hindari hal itu ya. Untuk anak-anak sendiri kemungkinan juga bisa terjadi, cuman memang untuk secara minoritas. Untuk anak biasanya terjadi karena herpes simplex pertama, yang tadi yang terkena itu secara dari oral ya, dari mulut. Biasanya itu berhubungan dengan anak usia 1 sampai 5 tahun, karena memang di fase itu anak itu mengalami atau rentan untuk terkena penyakit cacar gitu. Jadi cacar itu memang sebetulnya berhubungan dengan herpes gitu. Dan mungkin juga bisa terkena karena mungkin dari riwayat orang tuanya yang mempunyai penyakit seperti itu. Jadi untuk bayi pun bisa terjadi karena ada riwayat dari orang tuanya yang memang mempunyai penyakit gitu, karena kan penyakit seperti herpes itu kan menular. Jadi kita memang harus betul-betul menjaga kebersihan area seksual itu dengan baik, apalagi untuk perempuan yang sedang hamil dan akan mempunyai program untuk ke arah mempunyai anak gitu, seperti itu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya itu Bu, gimana cara kita itu mencegah penyakit herpes genital itu Bu? Oh iya. Untuk pencegahan ataupun untuk pengobatan ya, itu ada beberapa poin ya. Di antaranya pencegahannya untuk tadi herpes yang oral ya, itu herpes simplex ya, gitu. Herpes simplex 1 tadi yang memang terjadinya di bagian oral atau mulut. Itu banyak yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hindari misalkan kayak kita kayak mut to mut dengan orang yang memiliki luka di area mulutnya itu. Kemudian jangan berbagi makanan atau lip balm gitu kan, kayak anak remaja sekarang selalu listriknya bareng-bareng. Nah itu dihindari, kita kan nggak tahu ya teman kita apakah mempunyai penyakit seperti itu. Kemudian hindari mencium bayi, takutnya memang kena ketularan seperti itu.
Nah, selain itu pencegahan untuk herpes simplex genitalia yang tadi dibilang bisa terjadi juga di herpes simplex 1 dan herpes simplex 2, yaitu penggunaan kondom gitu. Jangan berganti-ganti pasangan, menjaga kebersihan, hindari kontak langsung secara hubungan yang tidak baik. Setia pada pasangan, hanya satu pasangan, yaitu itu tidak boleh berganti-ganti pasangan nih. Anak-anak muda zaman sekarang ya. Imannya harus dijaga. Ya. Selain itu dari kebersihan udah jelas ya, kebersihan cuci tangan, sering merawat luka dengan baik gitu. Selain itu juga ada hal-hal yang lain meningkatkan daya tubuh, itu perlu nutrisi, olahraga, itu kekebalan tubuh yang paling sangat perlu ditingkatkan lagi gitu. Karena kalau memang walaupun kita memang sudah terkena, tapi kalau memang kita daya tahan tubuhnya kuat, insya Allah itu law untuk dikasih lebih lanjut. Selain daripada itu, yang terakhir yaitu pengobatan antivirus. Jika memang misalkan sudah terkena penyakit itu, maka kita diwajibkan untuk diperiksakan ke dokter dan mengkonsumsi obat antivirus. Ya biasanya sih kayak semacam obat asiklovir ataupun obat-obat lainnya yang memang nanti direkomendasikan oleh dokter dari spesialis kulit. Ya kebetulan sih untuk di Rumah Sakit Pandeglang ini ada dokter spesialis kulit yang memang setiap hari jadwalnya ada dari Senin sampai Kamis gitu. Kalau misalnya di Rumah Sakit Pandeglang ini pernah nggak sih kayak ada yang berobat ternyata pas dicek itu dia terkena herpes gitu? Hanya ada beberapa mungkin yang masuk untuk kerawat inap. Biasanya sih untuk pasien-pasien yang seperti yang herpes ada aja, tapi mungkin itu nggak terlalu banyak. Biasanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyakit kulit yang tidak membutuhkan rawat inap, bisa rawat jalan, itu bisa langsung di poli kulit kita ada di sini. Mungkin banyak juga ya, untuk datanya nanti mungkin bisa dilihat, bisa datang langsung nanti ke poli kulit. Kalau untuk rawat inap sendiri untuk di sini hanya beberapa aja, paling juga dalam 1 tahun hanya ada 1 atau 2 pasien yang memang kami rawat dengan diagnosa tersebut. Jadi untuk alur penanganannya sendiri itu bagaimana Bu? Dari terjangkit sampai pulang lagi gitu? Oh iya, untuk pasien yang memang masuk ke IGD ya atau ke poli, misalkan ada pasien dengan diagnosa herpes simplex yang memang misalkan pasien datang ke poli ataupun ke IGD yang membutuhkan rawat inap, pasien datang ke IGD atau ke poli kemudian dialihkan ke rawat inap, kemudian dokter menyarankan untuk rawat inap. Biasanya sih untuk terapinya kita berikan terapi antivirus sesuai dengan instruksi dokter. Kita lakukan beberapa terapi dengan beberapa hari, biasanya sekitar melihat keadaan umum pasien juga sih. Itu kan gejalanya juga sebetulnya tidak dibilang emergensi, hanya mungkin perlu pemberian antivirus saja, jadi pemberian antibiotik gitu, biasanya diberikan selama 5 hari. Untuk selanjutnya pasien disarankan untuk rawat jalan gitu, karena proses penyakit ini juga tidak cukup hanya dengan pengobatan, jadi harus dilanjutkan dengan rawat jalan. Dan untuk proses penyembuhannya pun sebetulnya untuk yang penyakit seperti ini itu cukup lama gitu. Jadi tidak seperti kita untuk penyakit yang lainnya diberi obat sembuh. Kalau ini lumayan agak lama, dan sebetulnya itu untuk pengobatan juga bukan mengobati, kita hanya mencegah penyakit ini tidak menular kemana-mana gitu. Jadi tidak untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk menurunkan penularan saja. Gitu. Tapi untuk pasien yang memang tidak membutuhkan rawat inap, yang pasien datang ke poli atau ke IGD yang dirasa tidak membutuhkan rawat inap, pasien akan dipulangkan untuk rawat jalan dan selanjutnya dilanjutkan kembali dengan beberapa waktu nanti untuk kontrol selanjutnya. Selain kita memberikan obat, kita juga memberikan edukasi seperti beberapa tadi hal yang saya jelaskan, seperti tadi olahraga, nutrisinya harus dijaga, istirahat harus dijaga, menjaga kekebalan tubuh,
dan meminum obat secara teratur dan jangan lupa kontrol. Itu yang paling penting, karena tidak sampai di sini. Jika pasien untuk selanjutnya tidak kontrol, kemungkinan penyakitnya itu bisa melebar juga. Pesan untuk para remaja sekarang ini Bu, Nah, tetap itu ini. betul banget nih untuk remaja sekarang yang katanya apa Gen Z atau apa gitu ya. Gen Z. Ya, memang sulit ya kita untuk hanya bisa berbicara secara lisan. Mungkin itu harus dari dalam hati adik-adik semua ya, yang harus punya keyakinan dari hati nurani dan iman. Jadi bukan si aman ya, si iman gitu. Jadi kita harus punya iman yang kuat agar kita bisa menjaga diri kita dari yaitu pergaulan bebas, hubungan seksual yang bebas gitu. Jadi cara kita gaya hidup kita juga gitu ya, kalau dijaga. Intinya iman kuat, insya Allah semuanya juga kita akan kuat, cita-cita juga tercapai gitu ya. Jangan sampai harapan yang kita cita-citakan menjadi hilang hanya karena hal seperti itu gitu ya. Iman kuat itu aja intinya ya. Dimana iman kuat, kita pasti tidak akan melakukan hal yang memang dilarang oleh agama ya. Janganlah engkau mendekati zina ya, jadi seperti itu ya. Ya, salam ya buat adik-adik semuanya. Semoga adik-adik di sini juga bisa informasi yang saya berikan bisa dilaksanakan, bisa dipegang teguh ya. Semangat buat semuanya. Tuh kan serem kan tentang penyakit ini, bagaimana kita tahu penyakit ini tuh kayak serem banget. Jadi masih mau gitu ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Say no to Seks bebas.